Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Putri Sardani, perwakilan dari kelompok 12, akan menjelaskan materi mengenai sistem pemilu berkaitan dengan hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat, tujuan pemilu, sistem perwakilan, dan pemilu di Indonesia. Nah, pemilu adalah pengejawatahan penting dari demokrasi prosedural. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan mereka pimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Yang pertama ada sistem distrik. Nah, sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Dan yang selanjutnya ada sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi sosial politik. Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambang suatu person. Selanjutnya ada hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat. Nah, C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan rakyat itu berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Nah, atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Lebih lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan itu berarti kekuasaan tertinggi. Nah, suatu negara berbasis atau berbentuk negara dalam bangsa, pemerintahannya itu akan dilangsungkan secara perwakilan atau tidak langsung. Prinsip ini juga harus ditempuh sebagai konsekuensi bahwa selain karena segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan kepentingan masyarakat harus diurus, diatur, dan diselenggarakan sendiri oleh yang bersangkutan suatu negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagirmanan, suatu negara republik ialah negara yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan umum masyarakat itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam negara tersebut, baik jabatan maupun aturan, adalah atas nama kepentingan umum dan memangku fungsi tanggung jawab untuk mewujudkannya. Untuk mencapai cita-cita ini, masyarakat haruslah melakukan pemilihan umum sebagai perwakilan rakyat itu sendiri dengan cara tidak langsung tadi. Nah, di Indonesia sendiri, kita mengenal 3 pembagian kedudukan politik, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana ketiganya ini dipilih secara tidak langsung oleh masyarakat yang berkepentingan itu sendiri. Pemilu dalam hal ini merupakan corak yang sangat jelas dalam pemilihan eksekutif dan legislatif. Nah, dalam badan legislatif, kedaulatan rakyat itu direalisasikan oleh produk undang-undang sebagai tugas pokok dan tugas utamanya, dan melalui fungsi anggaran juga fungsi pengawasan. Nah, dalam menjalankan kedua fungsi ini, DPR juga harus selalu berorientasi kepada prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri, melaksanakan fungsi tersebut sesuai apa yang sudah ditentukan rakyat melalui pemilihan, dan diterapkan tanpa ada penyelewengan sedikitpun. Sementara di sisi lain, badan eksekutif kedaulatan ini direalisasikan dengan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang disandarkan kepada undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Secara konseptual juga, tugas-tugas legislatif dan pemerintahan tersebut yang di dalamnya muat cita-cita yang sudah diaspirasikan oleh rakyat, yang tentunya untuk harapan kehidupan yang lebih baik dan makmur. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya ada pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Faid dan Saudara Indra. Padanya saya persilakan. Baik, di sini saya Indra Saputra akan menjelaskan tentang tujuan pemilu dan sistem perwakilan. Yang pertama itu ada tujuan pemilu. Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
Jikalau menyarikan ketentuan beberapa pasal, terutama pasal 3 dalam UUD 1945, pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD provinsi, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, anggota DPRD, kabupaten ataupun kota. Baik, selanjutnya itu ada sistem perwakilan. Sistem perwakilan yang pertama ada sistem parlemen unikameral. Sistem parlemen unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau satu badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi ataupun majelis rendah. Sistem parlemen unikameral biasanya dianut oleh negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen serta wilayah negaranya tidak terlalu luas. Keuntungan sistem ini, satu, kemungkinan untuk dengan cepat meloloskan undang-undang karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi rancangan undang-undang sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda. Kedua, tanggung jawab lebih besar karena anggota parlemen tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu undang-undang tidak lolos. Yang ketiga, lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau mereka. Baik, yang kedua ada sistem parlemen bikameral, merupakan sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua badan, yang terdiri dari majelis tinggi upper house dan majelis rendah lower house. Majelis tinggi pada umumnya mewakili kepentingan kelompok-kelompok fungsional, sedangkan majelis rendah mewakili kepentingan rakyat. Ada beberapa alasan mengapa sebuah negara menerapkan sistem parlemen bikameral ini. Yang pertama, kegagalan partai politik untuk menangkap dan mengagregasikan seluruh aspirasi dan kepentingan politik pada suatu negara. Yang kedua, pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan harus dapat mencerminkan tiga keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, wilayah, dan keterwakilan terhadap deskripsi politik tertentu. Yang ketiga itu tidak relevan lagi jika bikameralisme hanya dikaitkan dengan bentuk negara federasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atur nuhun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilu di Indonesia. Yang pertama ada asas-asas pemilu di Indonesia. Undang-undang politik tentang pemilu atau UU Pemilu dari pemilu ke pemilu acap kali berubah. Perubahan itu ternyata tidak bersifat mendasar. Secara umum, asas-asas dari pemilu ke pemilu di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara atau paksaan. Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun kedaerahan, pekerjaan, dan status sosialnya. Yang ketiga, asasnya itu ada bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Yang keempat ada rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Yang kelima ada jujur, yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada adil, yaitu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Nah, pemilu di Indonesia ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Nah, pemilu di Indonesia 1955 ini adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955 yang sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan dari Kartosuwiryo. Dalam keadaan ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga ikut memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante.
Nah, kapasitas atau jumlah kursi DPR yang diperebutkan ada 260, sedangkan untuk konstituante ada 520, 2 kali lipatnya dari kursi DPR, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Nah, pemilu ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun sayangnya Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri, dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri yang baru, yaitu Burhanuddin Harahap. Nah, selanjutnya setelah pemilu pertama tadi 1955 ada kita pindah kepada pemilu Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah pemilu 1971, yaitu pemilihan umum pertama sejak Orde Baru, atau pemilu kedua di Indonesia sejak merdeka. Diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu atau OPP, yakni 9 parpol dan 1 Golkar atau golongan karya. Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya adalah UU nomor 15 tahun 1969 tentang pemilu dan UU nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan PR, DPR, dan DPRD. Selanjutnya, berselang 6 tahun dari pemilu 1971 ada pemilu 1977 yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang nomor 4 tahun 1975 tentang pemilihan umum pengganti Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 dan UU nomor 5 tahun 1975 pengganti UU nomor 16 tahun 1969 tadi. Tentang susunan dan kedudukan DPR, yaitu tadi. Selain kedua UU tersebut, pemilu 1977 juga menggunakan UU nomor 3 1975 tentang parpol dan golongan karya. Berdasarkan ketiga UU tersebut, diselenggarakanlah pemilihan umum pada tanggal 3 Mei 1977 dengan diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu, yakni 2 partai politik dan 1 golongan karya. Selanjutnya, 5 tahun berselang pindah ke pemilu 1982 dengan acuan UU nomor 2 tahun 1980 pengganti UU nomor 4 1975 tentang pemilu. Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu yang keempat pada tahun ini, dan tepatnya pada 4 Mei 1982. Selanjutnya, pemilu 1987 dengan acuan UU nomor 1 tahun 1985 pengganti UU nomor 2 tahun 1980. Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang kelima. Jadi 1987 ini pemilu yang kelima. Pemungutan suaranya secara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Selanjutnya ada pemilu 1992. Mengingat UU nomor 1 tahun 1985 yang tadi sudah disebutkan masih dianggap sesuai dengan perkembangan politik Orde, tahun 1992 diselenggarakan pemilu yang ke-6 bagi Indonesia. Berdasarkan payung hukum yang sama dengan payung hukum pemilu sebelumnya. Pemungutannya dilaksanakan serentak juga pada tanggal 9 Juni 1992. Selanjutnya ada yang terakhir di masa Orde Baru, ada pemilu 1997. Dengan payung hukum atau undang-undang pemilunya yang sama dengan pemilu sebelumnya juga. Nah, ini adalah pemilu yang ke-7 setelah Indonesia merdeka. Yang selanjutnya ada pemilu di era reformasi. Nah, pemilu di era reformasi ini sama halnya dengan pemilu di masa Orde Baru, yaitu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada pemilu 1999, ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemungutan suara sama dilaksanakan serentak, diikuti oleh 48 partai dengan berlandaskan UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu. Pemilu 2004, pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, termasuk pemilu 1999. Hal ini dikarenakan selain demokratis dan bertujuan memilih anggota DPR dan DPRD, pemilu 2004 juga memilih anggota DPD. Selanjutnya, pada pemilu 2004 ini dibagi menjadi maksimal 3 tahapan. Yang pertama ada pemilu legislatif atau pemilu 2004 ini diikuti oleh 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini tujuannya untuk memilih parpol sebagai persyaratan pemilu presiden. Dan anggotanya dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Yang tahap kedua atau pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang tahap ketiga atau
pemilu presiden dan wakil presiden tahap putaran kedua adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Bila keadaan demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada pemilu presiden putaran kedua. Namun, jika pada pemilu putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden yang berlaku. Nah, selanjutnya setelah pemilu 2004 ada pemilu 2009. Sama halnya dengan pemilu 2004, pemilihan umum 2009 juga dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama, pemilu yang ditujukan untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disebut pemilu legislatif 2009 yang diikuti oleh 38 partai yang memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Nah, tahap keduanya atau pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama adalah sama dengan sebelumnya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang tahap ketiganya sama dengan yang sebelumnya juga adalah tahap atau putaran kedua atau babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada yang memenuhi suara sebanyak 50%. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih.